keempat, dan selanjutnya dilanjutkan dengan observasi studi literatur di mana computer vision dan machine learning banyak ditemukan pada fase 3 setelah benang jadi. Ya, artinya penelitian pada saat benang diproses itu masih sangat sedikit, di mana fase 2 inilah menjadi fokus dari riset kami, dan ditemukan beberapa rumusan masalah. Ketiga, ini juga sudah saya sampaikan, saya akan skip saja ini sebagai preview, bahwa disertasi ini tujuan khususnya adalah menemukan akar masalah untuk mampu mendeteksi dan memprediksi potensi terjadinya benang cacat sedini mungkin pada fase proses dengan konsep early detection secara real time menggunakan AI dan IoT. Kemudian hipotesisnya dengan pendekatan smooth factory menggunakan AI dan IoT mampu mengurangi potensi terjadinya benang cacat pada mesin TY. Dan klaim novelty saya adalah sistem pendeteksi benang cacat pada mesin TY ini baik hardware maupun software pada fase proses dengan konsep early detection secara real time menggunakan AI dan IoT belum ada yang mengerjakan. Ada 5 tahapan, yaitu tahap define, measure, kemudian analysis, solution, recommendation, dan implementation. Ini juga sudah saya sampaikan pada saat proposal disertasi. Kemudian di tahap 1 menghasilkan sebuah publikasi karya ilmiah yang saya submit di Q3, itu sistem AI and IoT for Young Defect Detection in Textile Industry, Systematic Literature Review. Ini status saat ini under review. Kemudian masih menunggu dari keputusan editor untuk revise atau publish. Kemudian ada 3 key finding dari luaran publikasi ini, yaitu fase produksi ada 14 artikel yang meneliti di post production, kemudian ada 9 artikel di pre-production sebelum benang digulung, dan ada on production yaitu 2 artikel, sehingga ini menjadi limitation research, artinya masih sangat kurang penelitian saat benang diproses. Dan kemudian teknik AI yang dominan yaitu computer vision, image processing, machine learning, dan deep learning, dan peran IoT masih sangat terbatas. Jadi di publikasi ini ada 3 key finding yang saya sampaikan di publikasi tersebut. Dan di tahap berikutnya adalah measure dan analyze. Di sini sudah juga disampaikan waktu proposal. Ini saya preview saja sehingga sampai pada satu titik di mana ada 2 masalah penyebab benang cacat itu, yaitu broken filament dan exit, yang disebabkan broken filament oleh tension terlalu tinggi di atas 70 Newton per meter, dan exit disebabkan karena ada beberapa komponen seperti end cap yaitu straight dan bull nose yang rusak, yang diantaranya juga ada bearing. Ya. Ini adalah penyebab terjadinya benang pada saat penggulungan, yaitu jenis exit. Dari sini muncul solution and recommendation. Ini masih mereview dari proposal. Kemudian 2 solusi dan recommendation, yaitu pertama exit, yaitu rekomendasinya membuat sistem vibrasi, deteksi vibrasi secara real time. Kemudian dengan kompleksitas data vibrasi maka AI menjadi diperlu. Kemudian untuk keperluan real time maka IoT menjadi diperlukan, dipropos untuk sistem ini. Dan yang kedua adalah broken filament, yaitu nanti akan menggunakan integrasi, ya, yaitu dengan computer vision yang dikirim ke platform IoT yang saat ini sensornya sudah ada di mesin, namun tidak ada sistem yang mengintegrasikan ke mobile application untuk ke operator. Sehingga notification itu diperlukan ketika terjadi tension yang tinggi. Di tahap implementation inilah poin utama dari perkembangan disertasi kami di hari ini yang mau disampaikan dari mulai slide pertama ini, yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan benang exit, ya. Pertama ada monitoring vibrasi getaran secara real time atau getaran atau vibrasi secara real time. Kemudian data vibrasi tersebut dikelompokkan menjadi normal dan tidak normal, itu berdasarkan identifikasi pada mesin dan historical data. Kemudian data dikumpulkan, kemudian diolah menggunakan AI, kemudian selanjutnya agar bisa dideteksi dan diprediksi lebih awal terjadinya getaran yang tidak normal yang berpotensi mengakibatkan benang cacat. Langkah berikutnya adalah identifikasi mesin DTY, yaitu mulai melihat karakteristik mesin, bahwa ini mesin dibuat tahun yang menjadi objek penelitian adalah mesin Murata, dibuat perusahaan Jepang tahun 90, namun sampai hari ini sangat tinggi produktivitasnya, yaitu 95 sampai 100 ton per bulan di mesin ini, sehingga kontribusi mesin ini sangat tinggi buat perusahaan. Selanjutnya adalah kami juga melakukan
bahwa mengapa penelitian ini menjadi penting, bahwa di Indorama Group sendiri ada kurang lebih 70 mesin yang jenis DTY ini dengan berbagai macam manufaktur, yaitu Barmag, kemudian Murata dan TMT. Nah, kemudian dari sini adalah mengidentifikasi spesifikasi mesin DTY, di mana mesin yang menjadi objek penelitian itu ada 216 spindle atau penggulung benang. Kemudian diidentifikasi juga jumlah spindle yang normal ada 16 yang tidak pernah menghasilkan benang cacat, dan jumlah spindle abnormal yang dalam 2 tahun terakhir itu menghasilkan cacat tertinggi ada 9, dan spindle di mesin ada RPM-nya adalah 2100 sampai 2272 saat proses penggulungan benang. Kemudian langkah berikutnya itu pengukuran getaran pada spindle normal dan abnormal. Saya gunakan 2 alat ukur, itu vibration meter Lutron dan Swarovski DigiPro. Ini kita gunakan dan ditemukan karakteristik yang dalam mode percepatan, ya, amplitude percepatan itu antara 10,9 sampai 12,2 meter per second kuadrat. Yang abnormal itu di 31,9 sampai 44,3. Ini nilai rata-rata yang kami peroleh dari sampel mesin, dari vibrasi, dari spindle yang diidentifikasi di awal. Kemudian berikutnya adalah langkah 4 adalah analisis awal atau preliminary analysis, bahwa menurut teorema Naive-Weiss menyatakan untuk merekonstruksi sinyal analog secara akurat dari versi digitalnya diperlukan sampling rate setidaknya 2 kali lipat. Kemudian dari sini diketahui frekuensi dasarnya adalah 2100 rpm, kemudian 2000 dibagi 60 menit, ya, 60 detik dalam 1 menit, yang diperoleh 35 Hz, itu frekuensi dasar. Kemudian harmonik terjadi adalah 2 atau 3 kalinya, di mana 2 kali dari 35 adalah 70. Nanti akan kelihatan potensi terjadinya abnormality vibrasi di frekuensi tersebut. Kemudian frekuensi bearing sendiri memang itu di atas 1 kHz rata-rata, atau 10 sampai 20 kali lipat dari RPM-nya, di kisaran 330 sampai 66,7 itu untuk bearing kecil pada mesin DTY. Tapi ini belum secara detail kita dapatkan nilainya. Namun dari awal sudah mulai ada analisis awal ini melihat potensi terjadinya perbedaan sinyal yang cacat dan yang vibrasi, potensi sinyal yang normal dan tidak normal. Ini adalah analisis awal. Dia tampak ada di 70,2 Hz, spindle yang abnormal. Kemudian ini hasil FFT, ya. Kemudian juga tampak di normal di kisaran dia di antara 40 ke 60 ada satu. Tapi ini bukan dari data tadi, bukan sebuah sinyal yang diidentifikasi sebagai sinyal abnormal. Kemudian saya lakukan juga pengamatan dengan alat ukur. Ini ada preview videonya. Ini dilakukan pada spindle normal seperti ini. Ini rata-rata di dalam mode percepatan, ya. Kemudian selanjutnya pada spindle abnormal. Dan berikutnya adalah mengacu ke ISO 10816, bahwa ISO ini menyatakan secara spesifik di mana ada kerusakan mesin dengan nilai yang dalam mode velocity, ya, itu di 4,5 sampai 11. Kemudian kalau dibandingkan dengan angka yang tampil tadi, karena tadi diambil dalam mode percepatan, ukuran spindle ini tidak terlalu relevan, ya, karena memang posisinya dia dipasang di spindle arm yang mungkin tidak lazim. Tetapi ini yang kami peroleh di mesin, bahwa memang perubahan pada spindle itu kita coba beberapa kali melakukan pengukuran, itu loh yang nampak terjadi potensi terjadinya benang cacat ketika vibrasi pada spindle semakin tinggi pada spindle arm di mesin penggulung tadi. Sehingga di ISO ini memang lebih fokus ke bearing pusing atau casing mesin, sehingga kami data terbaru mengambil lagi data, nanti akan sampaikan data terbaru dalam mode percepatan yang kita pasang vibrometernya pada tempat lain, tetapi masih di area spindle.
Langkah berikutnya adalah bagaimana menentukan sensor dan controller sesuai dengan tadi yang teorema Naive-Weiss. Maka sebenarnya dengan ada XL345 kita sudah cukup karena di output data rate hingga 3200 Hz, sehingga vibrasi yang frekuensi yang sampai 3200 itu diharapkan masih bisa ditangkap oleh sensor ini. Kemudian kita gunakan di awal itu menggunakan ada XL345 sensornya, kemudian pakai Arduino Nano, dan untuk analisis datanya menggunakan LabVIEW. Kemudian sensor dipasang pada sumbu jet ya, analisisnya pada sumbu jet, karena itulah yang kita observasi bahwa potensi pergerakan yang tidak normal pada sumbu jet yang mengakibatkan benang cacat jadi sensitif. Dari sini keluar sebuah publikasi, ini juga didanai oleh proses proposal disertasi doktor, sudah publish di Polymesin Aceh dengan akreditasi Sinta 2, itu real time identification of yarn irregularities on the TIWA machine through vibration monitoring. Kemudian dari sini ada findingnya bahwa sistem deteksi real time berbasis getaran sudah bisa dilakukan. Kemudian step ideal normal dan normal mulai diidentifikasi perbedaan perbedaan percepatannya, amplitude percepatannya. Kemudian dengan transformasi FFT dalam LabVIEW memungkinkan pola getaran itu mulai kelihatan, mulai kelihatan perbedaan yang antara normal dan abnormal. Dan di sini yang paling penting adalah key finding paling penting adalah korelasi antara getaran dan cacat benang. Ini sangat berkorelasi langsung terhadap munculnya cacat benang, yaitu vibrasi pada mesin DPY ini, sehingga bisa digunakan sebagai tanda awal sebelum benang cacat terjadi atau early warning detection. Berikutnya kami merekonstruksi arsitektur yang tadinya hanya menggunakan Arduino, kemudian LabVIEW karena keterbatasan di Arduino itu tidak bisa ke sistem IoT, kemudian LabVIEW sendiri keterbatasan dari library dan sangat mahal, harus berbayar, maka kita gunakan platform open source. Kita gunakan ESP32 untuk konektivitas ke internet, ke IoT, dan kita gunakan Python untuk pengembangan machine learning-nya sehingga lebih leluasa, banyak library yang sudah disediakan. Kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Dan dari sini langkah berikutnya adalah mengubah microcontroller dengan ESP, kemudian komunikasinya menggunakan I2C dan konektivitasnya menggunakan Wi-Fi di lokal, walaupun bisa dihubungkan ke internet. Kemudian protokolnya menggunakan Message Queuing Telemetry Transport atau MQTT, itu open protokol yang sangat populer di IoT enthusiast dan sangat ringan, kemudian banyak digunakan untuk project IoT. Kemudian saya juga menyempurnakan yang asalnya hanya prototipe, sudah dibuatkan hardware-nya supaya berstandar industri, itu kurang lebih seperti ini. Jadi sebuah alat yang memang industrial base gitu ya, bisa digunakan di mesin gitu. Nah, ini adalah fisiknya seperti ini. Kemudian kita coba alat tadi dengan kita lihat ya bagaimana pengujiannya seperti ini. Kemudian ini proses pengiriman datanya, proses pengiriman data dari sensor ke protokol MQTT. Ini bagaimana data dikirimkan, dan ini proses pengujian saat yang sama dengan sensor untuk validasi nilai yang ditangkap oleh sensor apakah sesuai atau tidak. Dari sini adalah proses berikutnya adalah proses bagaimana monitoring data melalui MQTT Explorer. Kita melihat bagaimana data ini dikirimkan ke protokol MQTT, dan di MQTT sendiri kita kita monitor, kita monitor bagaimana data. Nah, kemudian muncul pertanyaan mengapa harus seperti ini? Karena dengan komunikasi serial itu terbatas satu sensor, dengan MQTT memungkinkan multiple sensor. Sehingga kalaupun saya pasang 216 sensor, kalau nanti sistem ini bisa diterima oleh industri, maka protokol ini akan ada ESP1 sampai di sini akan ada sampai 216. Walaupun ESP-nya nanti memakai satu pakai Modbus. Tapi ini adalah salah satu solusi mengatasi problematika pengiriman data yang sebelumnya yang hanya bisa mengakomodasi satu sensor, satu controller saja.
Berikutnya ini adalah salah satu visualisasi yang saya coba. Ini belum menggunakan machine learning, hanya pakai threshold saja. Bagaimana saya mencoba memvisualisasikan data dari lokal ke IoT, IoT dashboard. Dan ini adalah visualisasi yang saya coba. Ini sebenarnya bukan data real, tapi data testing saja. Bagaimana sistem bekerja dengan baik bisa dikirimkan ke website. Website-nya bisa diakses secara real time saat ini juga, yaitu domainnya smartfact.id. Ya, ini dari pip.php-nya bisa nampak. Ini hanya sebagai contoh saja bagaimana sistem ini bisa bekerja nanti ketika ada terjadi abnormality. Bukan data sebenarnya, tapi hanya data dummy yang saya gunakan threshold. Ini belum sempurna karena nanti akan dimasukkan juga diintegrasikan dengan mobile application yang mungkin akan saya sampaikan nanti di seminar perkembangan 2. Lalu dari sini muncul luaran, ya, bahwa saya ada luaran, yaitu pertama di conference kemarin saya sudah sampaikan, sudah presentasikan, yaitu low cost online population monitoring for drought detection young machine, itu statusnya sudah accepted, ini terindeks Scopus. Kemudian ada satu lagi dari sini ada finding di mana ditemukan dua kondisi vibrasi, yaitu normal abnormal yang kecepatannya cukup signifikan. Kemudian dengan konsep MQTT terjadi satu efektivitas komunikasi data dengan latensi yang sangat rendah, itu kurang dari 3 detik, sehingga data tetap bisa tampil di web dengan syarat internetnya, konektivitasnya bagus. Data real time bisa juga disampaikan kepada nanti operator, bisa dilihat ketika ada terjadi perubahan getaran pada SIM. Kemudian yang paling penting adalah sistem ini terbuka dan bisa direplikasi karena menyediakan ini berbasis open platform, gitu ya. Kemudian walaupun nanti bisa dipropos, tetapi ini tetap kita gunakan open platform. Tapi menurut saya bisa direplikasi dan bisa dikembangkan tentunya. Kemudian selain itu juga saya untuk memastikan masuk ke fase IoT, saya juga melakukan riset tentang mapping IoT analysis menggunakan network analysis, yaitu bibliometric study dan menggunakan post viewer dan bibliosity. Itu untuk memastikan posisi riset IoT saat ini sebenarnya ada di mana, dan ini juga diterima di conference kemarin. Jadi kemarin itu ada 2 yang saya submit, ini udah accepted dan presented juga. Kalau ini bukan Scopus tapi ISSN. Ini dari sini sebenarnya poin yang dilihat itu bagaimana IoT dan AI itu menjadi satu teknologi yang diperlukan di industri tekstil, jadi menjadi teknologi yang berkelanjutan dan prioritas untuk penelitian ke depan. Kemudian di sini juga ada finding bahwa China dan Amerika masih memiliki jumlah investasi tertinggi untuk penelitian ini, dan kemudian di bidang IoT sendiri terkait penelitian IoT di tekstil itu puncak tertinggi riset ada di tahun 2023, itu 71 artikel. Dari sini ini poin pentingnya kenapa harus menggunakan machine learning, bahwa ternyata pendekatan menggunakan tradisional itu sangat bagus, namun ada keterbatasan, di mana membutuhkan threshold seperti yang saya tadi visualisasikan. Kemudian sulit menangani pola yang kompleks, gitu. Kalau misalkan ada tiba-tiba getaran yang tidak diketahui sebelumnya, ada unbalanced bearing defect, ada pola getaran baru yang tidak kita ketahui sebelumnya, maka akan sulit menganalisisnya. Dan dia tidak adaptif terhadap perubahan kondisi mesin. Ini yang paling penting. Maka dengan machine learning kita mempropos 4 hal, yaitu menangani pola yang kompleks, adaptif, kemudian deteksi dini, dan cocok untuk dataset yang besar. Karena data ini akan selalu terus bertambah. Sampai hari ini kita terus kumpulkan data. Jadi machine learning ini tidak berhenti, walaupun saya sudah melakukan seminar perkembangan 1, data terus kami perbarui, terus kita update, terus kita ambil datanya. Dan implementasi machine learning kami pilih adalah random forest. Kenapa? Karena random forest setelah melalui beberapa referensi dan studi literatur, random forest adalah algoritma machine learning yang cocok untuk klasifikasi dan regresi. Kemudian dia akan, cara kerjanya kurang lebih akan membuat pohon keputusan seperti voting. Dia akan memilih mana suara yang terbanyak. Kemudian berikutnya dia juga ada kemampuan prediksi untuk klasifikasi mana yang normal dan tidak normal nantinya, dan regresi untuk nanti prediksi apakah ini ada potensi getaran normal atau tidak normal. Kemudian kelebihan random forest ini akurasinya tinggi, kemudian tahan terhadap overfitting, kemudian fleksibel, dan menangani data yang tidak seimbang. Jadi kalaupun nanti saya punya data yang tidak seimbang dari mesin, itu dia efektif untuk
untuk menyeimbangkan, ada kemampuan menyeimbangkan data. Namun tidak lepas dari kekurangan bahwa random forest ini juga memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi sehingga pada saat proses training itu memang butuh spek komputer yang tinggi, kemudian kurang interpretable karena kalaupun secara logika manusia, tapi kalau mesin mengerjakan sebenarnya tidak ada masalah. Dan performa data pada data linearity maksudnya dia kalau datanya linear dia kurang cocok gitu. Tapi kan ini mesinnya sudah kelihatan pola datanya. Nah, masuk ke flowchart. Ini flowchart ini adalah review dari proses bagaimana implementasi machine learning. Saya jabarkan satu persatu di sini. Pertama kita konfigurasi pengukuran menggunakan di awal. Ini memang saat ini sudah berubah ya sampling rate-nya. Di awal saya gunakan 200, kemudian interval samplingnya 5 milisecond. Ini adalah spindle-spindle yang diidentifikasi memiliki nomor spindle yang tidak normal dan normal. Ya. Kemudian kita menggunakan konektivitasnya Wi-Fi lokal, kemudian protokolnya MQTT, kemudian format datanya JavaScript Object Notation itu JSON, kemudian brokernya di lokal, dan topiknya adalah sensor DSP1 karena masih mencoba dengan satu sensor dulu. Dari sini adalah ditemukan pertama jumlah data. Jadi saya kumpulkan sesuai, saya masih ingat saran Prof. Ilhamdi waktu itu, Pak Denny tolong dikumpulkan data dari mesin yang normal dan abnormal, jadi saya lakukan. Ini ada kurang lebih 142.592 data dari spindle abnormal, kemudian 68.608 dari spindle normal. Dan dari sini saya melakukan proses yaitu ekstraksi fitur. Ini karena beberapa referensi mengatakan bahwa ekstraksi fitur itu untuk melihat ada poin-poin yang akan kita lihat dan analisis ya. Itu pertama ada amplitudo maksimum, kemudian rata amplitudo, deviasi, energi, dan centroid. Jadi ini penting karena ekstraksi fitur itu relevan dalam peningkatan performa model klasifikasi dari machine learning sendiri. Kemudian berikutnya adalah analisis violin plot ini untuk memvisualisasikan distribusi fitur energi pada semua sumbu ya, sehingga memungkinkan identifikasi perbedaan pola getaran antara normal dan tidak normal. Kemudian berikutnya adalah PCA, itu untuk melihat bagaimana untuk mengevaluasi pemisahan kelas yang kelas normal dan tidak normal secara visual. Dari sini kelihatan. Maaf saya skip sedikit saja karena ini yang ingin saya sampaikan. Nah ini bahwa kedua nanti akan saya lakukan juga komparasi dengan algoritma lain itu support vector machine di bagian berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian ada yang terlewat, maaf tadi data yang sudah dikumpulkan tadi dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20%, menggunakan stratified sampling untuk menjaga proporsi kelas, kemudian algoritma Van der Forest dipilih untuk klasifikasi karena kemampuannya tadi menangani data yang berdimensi tinggi. Kemudian model awal dilatih dengan parameter default dan evaluasi menggunakan classification report yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score serta confusion metric akan disampaikan di slide berikutnya. Dari sini saya menghasilkan sebuah luaran yaitu publikasi di mana disampaikan di jurnal Q3 yaitu di MESI Mechanical Engineering for Society and Industry Scopus Q3 yaitu dengan judul Smart Vibration Sensing and Predictive Analytics for Intelligent Textile Manufacturing and IoT Edge and Machine Learning Approach. Karena saya gunakan di sini ada konsep edge computingnya. Kemudian status saat ini udah under revision dan revision has been submit ya, mungkin menunggu keputusan apakah ada revisi lagi atau accepted. Dan dari sini juga ada 3 key finding penting, yaitu bahwa sistem IoT Edge yang efektif dengan latensi rendah, kemudian akurasi klasifikasi random forest sampai 97%, dan fitur energi, di mana ini ada fitur ini menjadi fitur yang diekstrak dari sinyal getaran untuk melihat secara jelas yaitu kondisi normal dan abnormal. Dari sini selanjutnya juga saya membuat publikasi lebih detail lagi, melakukan komparasi 2 yang tadi saya lihat, saya telah diperlihatkan. Saya coba bahwa sebenarnya ingin lihat algoritma lain seperti apa dibanding random forest. Saya gunakan beberapa referensi mengatakan SVM support vector machine, dan saya coba analisis ya dengan Python. Ini menghasilkan juga luaran yaitu di BKSTM yang diselenggarakan oleh Tarik Mesin Andala saat ini, mungkin sebentar lagi akan dilakukan konferennya. Masih accepted by content editor, belum sama publisher-nya. Jadi saya sampaikan juga. Kemudian dari sini masuk ke analisis machine learning. Ini ada proses ekstraktif fitur. Dari sini
dilakukan tahap berikutnya adalah tadi yang violin plot untuk melihat energi di mana terjadinya yang normal dan abnormal seperti apa energi dan senternya. Kemudian dari sini dapat dijelaskan bahwa visualisasi violin plot ini menunjukkan bahwa fitur energi merupakan indikator utama untuk mendeteksi gangguan mesin. Selanjutnya pada kondisi abnormal nilai energi meningkat signifikan. Kemudian ini mencerminkan getaran yang kuat ya, dan tidak teratur yang merupakan tanda adanya masalah mekanis atau ketidakseimbangan pada mesin. Kemudian standar deviasi yang lebih tinggi pada kondisi gangguan meningkat. Ini mengkonfirmasi bahwa variasi pola getaran lebih besar pada saat mesin bermasalah. Meskipun fitur center menunjukkan perubahan yang kurang drastis, fitur ini tetap memberikan informasi penting sebagai pergeseran frekuensi getaran yang dapat menjadi indikator awal terjadinya gangguan sebelum terjadinya peningkatan energi yang signifikan tadi. Berikutnya ini lebih visual untuk kita bahwa dengan analisis scatter ini kelihatan distribusinya bahwa ada yang hijau itu menunjukkan kondisi mesin normal dan yang merah kondisi mesin abnormal. Dari sini dapat dijelaskan bahwa scatter plot ini bahwa fitur energi dan centering mampu memisahkan kondisi normal dan abnormal. Kemudian analisis ini juga menjelaskan kombinasi fitur energi dan centering memberikan deteksi yang andal untuk gangguan mesin, termasuk tanda-tanda awal early detection. Dan ini adalah analisis berikutnya adalah classification metric perkas yang saya racik dalam 3 poin utama, yaitu dari gambar tersebut bahwa dapat dianalisis recall 10 itu adalah sempurna untuk kelas normal, kemudian model sangat andal untuk mendeteksi kondisi tanpa gangguan, dan nilai precision sempurna 1 itu untuk kelas abnormal juga sangat krusial, memastikan bahwa ketika model mengidentifikasi gangguan, hasil deteksinya dapat dipercaya. Sehingga, namun recall di abnormal itu 0,94 menunjukkan bahwa sebagian kecil kasus mungkin tidak terdeteksi, tidak sempurna. Ada, ya berarti ini 0,94 berarti 0,6. Kemudian meskipun performa ini tetap baik, mesin ini perlukan perbaikan seperti penambahan fitur atau optimasi. Sehingga dalam satu part saya ada melakukan optimasi, yaitu hyperparameter tuning. Selanjutnya saya gunakan dari paper tadi, saya sarikan ada komparasi tadi, yaitu random forest PS support vector machine. Dari akurasi ini jelas random forest unggul itu 0,97 dan support vector machine itu 0,71, dan precisionnya juga masih unggul, semua poin unggul ya, itu ini tervalidasi bahwa random forest mengungguli support vector machine. Ini adalah confusion metric. Ini dari confusion metric random forest dapat dianalisis bahwa ada aktual normal itu 24 true negatif ya. Kemudian 51 true positif. Kemudian prediksi abnormalnya 3 false negatif. Kemudian abnormalnya 0. Maaf itu tadi bukan 24 ya, 54 ya. Ada miss ya, nanti saya betulkan. Tetapi confusion matrix ini memvalidasi bahwa confusion matrix random forest ini mengungguli dari confusion matrix dari support vector machine karena acuan datanya adalah ini. Kemudian dari sini saya menemukan sebuah akhirnya kesimpulan dari dua algoritma tadi bahwa random forest jauh lebih unggul untuk menangani klasifikasi kedua kelas. Kemudian support vector machine mengalami kesulitan membedakan antara normal dan abnormal, dan random forest lebih reliable untuk deteksi abnormal dengan false positif 0%, dan support vector machine mungkin perlu tuning ataupun ada filter lainnya untuk meningkatkan performanya. Untuk kasus ini tidak berarti untuk kasus umum tidak berarti SPM lebih jelek dari random forest, tidak juga random forest lebih baik dari SPM. Tapi untuk kasus mesin ini setelah diuji coba maka random forest dianggap lebih baik dari SPM. Itu adalah perkembangan yang sudah saya lakukan sampai hari ini, dan sebagai preview di seminar perkembangan 2 saya akan menyampaikan isu utamanya itu integrasi sensor berbasis computer vision, yaitu isu yang kedua yaitu masalah broken filament, dan ini akan disampaikan nanti setelah publikasi terbit ya, yaitu sudah disiapkan juga draftnya karena penelitiannya sudah dilakukan. Itu akan disampaikan di Q2 rencananya, ini dengan judul Real Time on Massive Junction Monitoring, a Computer Vision and IoT Framework for Anomaly Detection in Pulse Twist Texturing Machine. Statusnya sekarang sedang draft, dan demikian perkembangan yang Pak saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan mohon sekali masukan dan sarannya dari para penguji dan promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Denny. Eh, Waktunya sudah sekitar 35 menit ya. Tadi sudah menyampaikan seminar perkembangan cukup komprehensif. Jadi bagaimana satu sistem smart factory mengintegrasikan AI dan IoT untuk dua besaran mekanik ya, getaran, vibrasi dan tension untuk benang ya, untuk kasus kecacatan benang. Nanti untuk maaf saya sapa dulu Bapak Hanif dari BRIN. Selamat bergabung dalam seminar perkembangan ini Bapak. Tadi lupa kita mulai saja. Ya, Eh, terima kasih, Prof. Mohon maaf ya. tadi telat gabung. Ya, Ya, baik. Saya kira kita serahkan kepada penguji. Sebagai urutannya nanti Pak Ilhamdi dulu, pakar di bidang robotik dan ya robotik dan sistem mekatronik lah ya secara umum. Terus Pak Zulkifli Amin dan Pak Eka Satria. Nah, kemudian kalau promotor nanti mau memberikan tambahan masukan, silakan. Silakan Pak Ilhamdi, Baik, eh, terima kasih, Prof Prof. ya, silakan Prof. Terima kasih. Ya. Bapak Bapak yang saya hormati, ada Pak Amin, Pak Son, Pak Hanif, dan Pak Ika, eh, terutama Pak Denny ya. Sehat Pak Denny ya? Prof. Alhamdulillah, Prof. Sehat. Baik, Pak Denny, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi Pak Denny. Baik, Prof. Eh, kita kan ingin mengembangkan sistem untuk eh saya melihatnya Pak Denny ingin mengembangkan sistem untuk mendeteksi atau ingin saya konfirmasi dulu. Pak Denny ingin mendeteksi benang cacat atau ingin mencegah terjadinya benang cacat, Pak Denny? Eh, Mencegah terjadinya benang cacat dengan early detection. Oke. Mencegah terjadinya benang cacat dengan melihat eh, adanya kinerja mesin kita yang tidak sesuai. Iya, Prof. Kinerja mesin kita deteksi kalau saya lihat tadi dengan frekuensi getaran ya, Pak Denny ya. Iya, betul. Yang Betul ya? pertama adalah betul, Ah, Prof. pertama frekuensi apalagi ada lagi yang lain Pak Denny? Eh, Sementara ini dari frekuensi dulu, Prof, yang tidak normal. Jadi Berarti berarti ya, kita berasumsi kini kita berhipotesa bahwa kondisi mesin yang tidak normal mengakibatkan benang ya, cacat. betul, Prof. Eh, Hipotesa kita ini perlu diuji atau tidak Pak Denny? Ya, pertama ya, tentu data ini diuji dulu, Prof. Artinya pertama sebelum masuk ke fase riset ini saya melakukan ada namanya preliminary research, di mana saya kumpulkan data dalam 2 tahun, itu ya, data cacat tertinggi yang mengarah setelah melakukan analisis Pareto dan Fishbone ya, Prof. Itu mengarah pada dua cacat tertinggi, yaitu pertama broken filament dan extit. Nah, di proposal perkembangan ini saya sedang menyampaikan bagaimana extit itu terjadi dan bagaimana cara menanganinya gitu. Nah, Oke. extit ini terjadi karena Bentar, bentar pertama, Pak Denny. oh Belum, baik belum, Prof, belum, belum, oh, belum baik Pak Denny. siap Izin siap Pak Denny. siap Prof, baik Eh, jadi eh eh, kita harus bisa memastikan bahwa cacat dari benang memang disebabkan oleh kondisi mesin dan kondisi mesin tersebut bisa dilihat dari frekuensi getaran. iya Oke, itu harus kita pastikan nanti Pak Denny. Jangan sampai nanti eh, ternyata itu nggak berhubungan gitu kan. iya Lalu yang kedua, eh,
frekuensi getaran tadi, frekuensi getaran mesin tadi dengan menggunakan pengolahan sinyal, Pak Denny lihat frekuensi apa saja yang muncul pada mesin. eh Pak Denny, kalau untuk kondisi mesin baru, Pak Denny punya frekuensinya berapa? Ya, karena ini riset saya di mesin di kampus ya Pak, ya Prof. Ya, Jadi saya hanya berdasarkan data yang saya peroleh di kampus sementara ini, Prof. ya. Jadi kita perlu frekuensi mesin normal sebagai pembanding untuk mesin yang tidak normal nantinya. Ya. Yang saya perhatikan, Pak Denny menggunakan fast Fourier transform untuk memperoleh frekuensi-frekuensi tadi. Nah, yang menariknya adalah pada penelitian ini dapat memberikan warning atau prediksi kondisi mesin tersebut. Nah, saya ingin memastikan apakah itu kondisi saat ini atau prediksi kondisi mesin ke depannya. Apapun itu, apakah kondisi mesin saat ini atau prediksi kondisi mesin ke depannya, saya melihat metode untuk itu masih belum dijelaskan secara mendalam tadinya. Nantinya harapannya itu disampaikan supaya clear apakah betul prediksi eh, kondisi mesin yang kita lakukan tadi sudah tepat atau belum. Nah, setelah itu saya mohon maaf tadi. Eh, Pertama saya terima kasih karena Pak Denny telah melakukan pengambilan data terkait dengan benang normal dan abnormal. Citra, berarti saya asumsinya citra, tapi kita tidak menemukan gambarnya. Nah, jika itu kita tampilkan nanti Pak Denny ke depannya, kita harus sampaikan metode pengambilan citra benang tadi Pak Denny. Jadi metode pengambilan citra dari benang tadi diambil pada saat luminance berapa, menggunakan kamera berapa, pada jarak benda dan objek dan kamera berapa jaraknya, itu harus disampaikan. Kekuatan zoom berapa, itu harus kita sampaikan detailnya. Nah, setelah itu tadi kita punya 54 data normal, 54 data abnormal, berarti jenis kerusakan dari benang tidak kita pisah-pisah di sini saya lihat. Intinya dia normal atau tidak normal saja. Nah, kerusakan tadi Pak Denny, dua kondisi tadi normal dan abnormal saat ini Pak Denny klasifikasi menggunakan SVM dan random forest. Nah, saya juga belum menemukan perhitungan matematika yang dapat menjelaskan dua algoritma ini. Jadi, kalau Pak Denny tadi mengatakan tidak dapat dijelaskan dengan baik karena rumit, insya Allah Pak Denny
dua metode ini bisa dijelaskan langkah-langkahnya dengan kita pahami, bahkan tanpa kita gunakan eh, apa eh, software. Pak Denny bisa pakai Python, MATLAB atau AI Studio yang sekarang sudah tidak menjadi isu lagi karena dengan adanya AI. Karena isu pemrograman tidak begitu ini lagi sekarang, penting sekali bagi kita memastikan AI yang kita gunakan atau tools-tools yang kita gunakan sudah benar. Jangan sampai kita memberikan data latih dan data uji kepada mesin kita, tapi kita tidak bisa memvalidasi yang dia lakukan benar atau salah. Nah, dalam pengembangan dan klasifikasi citra kita, ini juga saya belum melihat fitur apa yang kita gunakan dalam mengklasifikasi ini. Fitur apa pada gambar. Jadi kalau memang Pak Denny ingin, ini memang data tambahan menurut saya di disertasi Pak Denny, karena intinya yang kalau saya lihat malah sebenarnya intinya tugas disertasi Pak Denny ini adalah bagaimana Pak Denny memprediksi suatu mesin Pak Denny akan rusak gitu. Nah, Pak Denny eh, ya mungkin bisa menyampaikan nanti berapa persen kondisi alat ini mungkin nanti. Kondisi alat ini 80% oke gitu ya. Mungkin seperti itu ke depannya. Nah, terkait data benang tadi, pengolahan benang yang 54 tadi, menurut saya itu adalah data atau pengujian yang mengkonfirmasi untuk memastikan eh, salah satu cara memvalidasi yang Pak Denny sampaikan alat ini rusak, ini loh benangnya juga rusak gitu loh. Nah itu. eh Lalu yang jadi isu lagi Pak Denny, bagaimana cara kita memvalidasi sensor? Kita pakai sensor IMU ya Pak Denny ya? Ada XL, Prof. Oke. Bagaimana cara kita memvalidasi nilai yang diperoleh dari sensor? Apalagi tadi produknya sudah di cover dengan sangat baik. Jika memang memiliki performa bagus, tentu juga banyak membantu orang-orang di industri sejenis nantinya. Nah, bagaimana cara kita memastikan nilai-nilai yang diperoleh dari sensor tadi sudah sesuai. Lalu yang terakhir dari saya, mungkin tadi saya sudah sampaikan juga, machine learning tadi. Jadi tadi sudah pada digunakan, saya baru menggunakan threshold kata Pak Dini ya, tapi saya melihat Pak Dini ke depannya akan menggunakan machine learning. Ketika kita akan memprediksi alat ini nanti rusaknya kapan atau melakukan asesmen kondisi alat ini menggunakan machine learning, harapan saya disertasi kita ini, disertasi Pak Denny ini betul-betul memperlihatkan konsep machine learning-nya dengan tepat, bisa divalidasi sehingga analisa kita tadi ke bawah-bawahnya, akurasinya, presisinya, F1 score-nya itu juga tepat. Jadi validasi terkait nilai sensor Pak Denny Ya. sama validasi
bahwa machine learning yang kita gunakan ini algoritmanya itu semuanya sudah tepat, itu kita perlu jaga Pak Denny, perlu kita sampaikan. Mungkin demikian komentar saya, Prof. Agus, terkait riset Pak Denny, Prof. Agus. Terima kasih, Prof. Agus. Terima kasih, Prof. Banyak komentar Pak ini nih, Saya catat, Prof, semuanya. Saya catat. tapi saya rasanya bukan prediktif ya. Saya kira yang Pak Denny lakukan itu mengukur mana kondisi yang batas bawah dan atas dari sesuatu kondisi yang cacat pada vibrasi ya. Yang vibrasi itu ekstik, dan yang kemudian yang non invasif terakhir dengan computer vision yang belum dilakukan itu untuk Belum, ya. cacat lain. Ada dua Ya, cacat nih Pak ini. dua Ini cacat tadi ada yang sedikit. isu utama. Itu cacat akibat tension, tegangan Ya. pada benang. Yang satu cacat akibat getaran pada spindle Nah, Mesin DTY. Jadi ada dua 216 getaran spindle. mekanik yang berbeda dengan gitu. metode yang berbeda Oke. juga. Jadi satu computer vision dengan non invasif. Iya, Jadi di citranya diambil betul tadi. Yang berikutnya yang belum disampaikan. Ya, karena saya Tambahkan takut dulu. tercampur dia. Ya. Nah, terus yang getaran Iya, itu iya. lebih melihat kepada amplitudonya lebih banyak. Batas ambang amplitudo yang menimbulkan cacat. Saya kira itu yang catat saya. Silakan dijawab Pak Denny. Baik, Prof. Ya, terima kasih Prof. Agus, Prof. Ilhamdi. Betul, tentang computer vision itu nanti memang akan saya sampaikan di isu cacat yang kedua ya tertinggi, yaitu broken filament. Nah, yang isu yang saya sampaikan di perkembangan satu ini adalah cacat tertinggi itu, mungkin saya tadi di preview-nya terlalu cepat ya, bahwa saat ini kan satu mesin tempat riset saya itu ada 216 penggulung benang ya, Prof. Ya. Dari satu mesin ada 216 penggulung benang. Kemudian 216 itu saya ambil historical datanya dari 216 itu, yaitu spindle yang tidak pernah menghasilkan cacat luaran produksinya, kemudian spindle yang menghasilkan cacat diambil yang sama sekali tidak pernah, dan diambil yang sangat tinggi menghasilkan cacat. Dari 216 spindle tadi dikelompokkan berdasarkan data historis produksi mesin. Dari satu mesin ada 216 penggulung benang, gitu, Prof. Nah, ternyata dari observasi awal ya, yang spindle menghasilkan benang cacat tertinggi di antaranya jenis XT tadi karena benangnya menyilang. Ya. Ternyata dikonfirmasi ke operator dan ke teknisi engineering di mesin bahwa terjadi ya getaran berlebih yang tidak seharusnya dari getaran standar. Itu yaitu adanya mungkin saya sambil sharing dulu sedikit. Saya sharing aja sedikit sini ya. Ini dikonfirmasi di awal penelitian sebenarnya. Ini Pak. Nah ini Pak. Jadi inilah observasi awal kami di fase awal sebelum ini waktu proposal disampaikan, bahwa ini adalah spindle yang saya maksud ya. Di spindle ini ada bagian yang disebut dengan paper tube. Nah, kemudian di spindle ini juga ada namanya end cap. Ya, end cap ini ya kita sebut ada dua bagian, sisi kiri dan sisi kanan. Ini ada namanya straight yang sebelah kiri, yang bullnose sebelah kanan. Nah, ini adalah parameter-parameter atau komponen-komponen yang diidentifikasi menjadi sumber masalah kalau terjadi benang exit ini, yang berdampak terhadap getaran yang tidak normal. Itu sehingga dari sini masuk ke fase analisis berikutnya. Di sini kan bukan hanya faktor mesin saja saya lakukan ini Pak. Nah, ini ada lakukan fishbone analysis, dan memang ada faktor lain gitu ya, dari sisi human, kemudian dari sisi, dan dikonfirmasi untuk sisi mesin memang tadi itu yang saya sampaikan. Untuk jenis exit itu adalah getaran yang tidak normal karena tadi end cap-nya rusak atau bearing pada end cap tadi. Kemudian berikutnya adalah paper tube yang bermasalah ini. Ini data yang saya peroleh di
lapangan gitu, Prof. Sehingga dari sini tadi Prof. Agus yang tadi minta konfirmasi, saya muncul 2 rekomendasi ini. Yang ini mungkin nanti yang akan belum saya sampaikan, gitu ya. Ini akan saya sampaikan nanti. Di tahap persatu ini saya baru analisis penyebab benang cacat yang jenis exit ini. Ini kan kategorinya tertinggi, yang saat ini si operator tidak tahu, tidak bisa dilihat secara kasat mata, hanya lihat vibrasi biasa saja, walaupun memang ada perbedaan nampak. Tapi dengan kita coba uji dengan alat ya, dengan alat di bagian ini, kita bisa konfirmasi yang tadi kata Prof. Il sampaikan, bahwa memang dengan vibrometer dan Swarovski ini terkonfirmasi benang-benang di spindle yang luaran produksinya menghasilkan benang cacat itu memiliki amplitude percepatan yang sangat berbeda dengan spindle yang sama sekali tidak pernah terjadi benang cacat. Saya kira itu, Prof, mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih Pak Denny. Baik, Prof. Terima kasih. Tapi Prof Ilham, tetap saya tadi semua poin saya catat, Prof, untuk perbaikan di machine learning-nya terutama tadi. Baik, terima kasih Pak Denny. Semoga Terima kasih, Prof. lancar Pak Denny ya. Amin, Prof. Gimana Pak Prof. Ilhamdi? Ada lagi atau kita lanjutkan ke yang kedua? Cukup Prof. Agus. Terima kasih Prof. Agus. Baik, terima kasih Prof. Ilhamdi. Nah, selanjutnya silakan mungkin Pak Jul ya, Pak Zulkifli Amin. Terima kasih Pak Prof. Silakan Pak Jul. Terima kasih Prof. Agus. Baik. Mohon maaf saya ada bermasalah tadi ininya. Ketika presentasi slide-nya nggak nampak. Tapi saya nampak, Prof. Ya, tapi nggak apa-apa, tadi sudah saya lihat slide presentasinya yang dikirimkan oleh Prof. Agus tadi. Baik. Saya cukup menyimak juga apa yang ditanggapi oleh Pak Prof. Ilhamdi. Saya setujulah dengan apa yang disarankan oleh Pak Prof. Ilhamdi tadi juga ya. Tapi ada sedikit mungkin apa yang saya untuk konfirmasi juga tadi. Jenis cacatnya tadi yang ditemukan ada 2 ya, broken filament dan X-stitch, gitu ya Pak Denny ya. Betul Pak, yang tertinggi ya Pak ya, yang cacat tertinggi. Yang tertinggi yang majority ya. Majority ya. Kedua cacat ini bagaimana mendeteksinya pada mesin? Ya. Mungkin mau langsung disampaikan Prof sama saya dijawab. Ya boleh dijawab ya. Prof, ya. Baik, kan 2 isu tadi saya split ke dalam 2 perkembangan ya, dua riset gitu ya Prof. Ya Pak Amin. Jadi di tahap perkembangan 1 itu saya fokus ke penyelesaian penyebab benang cacat yang diakibatkan oleh getaran pada spindle mesin gitu ya. Jadi di mesin itu ada 216 spindle, yang dari 216 itu tidak semua spindle menghasilkan benang cacat, tidak. Jadi ada data selama 2 tahun yang kami kumpulkan itu memang selalu normal aja hasilnya gitu ya. Ada juga yang normal, kadang berikutnya terjadi cacat. Jadi berubah-ubah gitu data dari mana data itu? Dari data hasil output produksi. Jadi setiap bulan itu produksi mengumpulkan data nih dari 216 itu mana yang menghasilkan benang yang cacat. Gitu. Contoh misalkan ada spindle 1 nih dalam bulan Januari ini tidak pernah cacat. Bulan Februari ternyata spindle 1 menghasilkan benang cacat. Nah, dan seterusnya. Sehingga saya punya data yang data tadi menjadi bahan analisis awal. Gitu. Ternyata setelah saya lakukan konfirmasi, saya mengumpulkan data spindle yang menghasilkan cacat tertinggi gitu. Dari 2 tahun itu dilihat gitu ya, jumlah spindle-nya ada berapa sama spindle berapa. Jadi nomor spindle sama jumlah cacatnya. Nah, itu yang saya ambil dengan sensor datanya seperti apa. Karena
Kenapa saya tiba-tiba muncul kok kayak di kegetaran gitu ya. Nah, itu ada analisis awalnya bahwa kita menemukan ada 3 komponen penting tadi dalam spindle itu. Ada paper tube-nya, tempat penggulung benangnya, kemudian ada end cap-nya, tempat benang diletakkan. Di dalam end cap itu ada bearing, dan di dalam end cap sendiri ini kan komponennya plastik gitu ya. Nah, jika end cap bermasalah, rusak, ya, di end cap bermasalah itu udah jelas si getaran jadi tidak normal gitu. Nah, jika getaran tidak normal, tidak seharusnya, maka jelas terkonfirmasi benangnya itu ya tadi jenis cacatnya exit, jadi tidak beraturan gitu. Jadi menyilang benangnya, tidak pada polanya gitu. Nah, dari Jadi sana betul, Prof. Jadi Pak Denny, jadi jenis cacat ini ditemukan berdasarkan data-data produksi yang telah lampau ya gitu ya. Betul, Pak. Oh begitu. Kemudian bagaimana mengkonfirmasinya itu? Maksudnya seperti dibilang Pak Ilhamdi itu juga tadi itu. Tadi yang penyebab, yang kemungkinan penyebab ininya cacat tadi itu adalah karena mesin, baik dari kedua jenis cacat tadi ya. Sedangkan yang lainnya method dan material itu diabaikan gitu ya. Kita fokus ke mesin saja. Kemudian daripada mesin ini, parameter yang menjadi berat dugaan gitu ya, pada tekanan udara kompresor dan vibrasi, gitu ya. Kalau yang vibrasi menyebabkan X-stitch dan tekanan udara pada twist belt tadi itu ya. Apa twist tuh? belt ya. Untuk tekanan udara twist belt itu. Yang pemutar twisting benang. Saya apa ya, yang untuk real time-nya ini yang saya bingung nih. Kalau tadi kan datanya untuk data yang telah lalu ya gitu ya. Betul. Bagaimana mengkonfirmasinya bahwa betul parameter inilah yang menjadi penyebab utama pada cacat tersebut? Ada tidak dilakukan apa namanya ini, bukti ulang pada data yang terbaru gitu? Ya, betul. Terima kasih, Pak. Sebagai informasi, sampai hari ini saya terus melakukan pengambilan data ya, Pak ya, berulang-ulang, dan bagaimana mengkonfirmasi data tadi kan gitu ya, bahwa sampai hari ini di spindle yang dari 216 itu kan ada beberapa yang berubah. Nah, berubahnya kenapa gitu kan? Nah, ternyata kan dalam sistem produksi itu mereka ada namanya corrective dan predictive maintenance. Nah, mereka melakukan perbaikan pada beberapa spindle yang sebelum katakanlah penelitian ini anggap nggak ada gitu ya. Mereka itu kan random aja gitu ya dari data produksi gitu, Pak. Misalkan terkonfirmasi dari dalam 3 bulan terakhir itu spindle, saya ambil contoh aja, spindle 27 itu selalu menghasilkan benang cacat, misalkan gitu, Pak. Nah, di teknisi dan engineering itu melakukan maintenance terhadap mesin, terhadap spindle-nya, bukan mesinnya, Pak. Spindle yang ada 216 tadi. Bagian dari mesinnya ya. Betul, bagian dari mesinnya, dan mereka melakukan analisis kan. Itu saya melakukan observasi juga kan, wawancara dengan teknisi dan engineering, bahwa dilihat, oh ini ternyata penyebabnya. Yang tadi saya sampaikan di slide itu. Nah, ini menjadi konfirmasi dan saya share ya, Pak ya. Ini Memang berdasarkan hasil. Memang sudah pernah dilakukan perubahan gitu ya, misalkan betul. Dilakukan perubahan tekanan udara kompresornya. Mungkin dari sini dulu, Pak ya. Dari sini dulu, dari exit dulu, Pak. Kalau ini juga nanti akan saya sampaikan. Betul, nah ini Pak. Nah, yang tadi Bapak sampaikan itu tekanan udara pada ini Pak, pada belt twist-nya ya Pak, yang saya lingkarin ini. Nah, maaf, yang maksud saya sampaikan barusan itu pada spindle yang tadi jenis cacat exit itu terkonfirmasi dengan teknisi dan engineering, inilah yang saya sampaikan gitu. Nah, ini ada bagian paper tube-nya yang bermasalah, ya kan? Ada bagian namanya ini end cap-nya. Nah, end cap ini sisi kiri dan sisi kanan, Pak. Sisi kiri, sisi kanan, ini end cap-nya. Dan di dalam end cap ada bearing gitu, Pak. Jika ini mereka ganti dengan baru, ya, lakukan maintenance gitu ya, ganti, maka di fase berikutnya kan ada data baru ya.
Nah, itu Ya, mesin itu menjadi baik gitu, Pak. Itu yang mungkin sebagai fondasi riset saya gitu, Pak. jadi misalkan setelah dilakukan perbaikan atau perubahan pada eh, kedua macam tadi, misalnya Spindle, tekan udara atau betul, vibrasi tadi, itu tadi spindle apa tadi ya. betul. Kemudian eh, benang yang dihasilkan itu apakah cacat semua atau berapa persen cacatnya itu gitu? Pada bagian ini menjadi bagus lagi, Pak. Pada spindle yang sudah diperbaiki ini, Pak. Oh, bagus lagi dia tanpa Kembali ada bagus cacat. lagi, normal lagi gitu, iya, Pak. Oh gitu ya. Betul. Dan yang untuk stitch vibrasi tadi juga akan kembali Mhm. bagus lagi Bagus benangnya itu. lagi setelah part ini dilakukan perbaikan. Nah, sehingga kan riset saya ini gimana sebelum kan berulang itu, Pak. Masa Iya, tiap bulan berulang terus. Nah, jauh sebelum itu kita udah lebih awal mendeteksi potensi terjadinya kerusakan itu gitu, Pak. oke. Jadi kalau gitu clear sudah bahwa itulah penyebabnya gitu ya. Betul, betul, Pak, gitu. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Eh, saya lihat bahwa kalau apa di jurnal juga sudah ya apa di Mhm. eh, Ya, apa nih seminar sudah di apa jurnalnya artikelnya sudah sudah diterbitkan atau publikasi. sudah Ya. dicoba disubmit gitu ya di Sudah submit BKSDM dan ya. beberapa sudah accepted, Pak. Yang Oke satu lah, sudah terbit. Baik. mungkin saya rasa cukup dulu lah. Semoga berhasil untuk riset selanjutnya atau Amin, tahap Pak. Terima selanjutnya. kasih. Saya catat Eh, tetap masukan dari Bapak, semua saya catat di sini. Oke, terima kasih Pak Agus. Sekian dari Itu saya. aja, Pak Ya. Jul. Ya, Pak Eka masih ada nih, Pak Eka di rumah sakit. Masih, masa enggak ada. Saya lari tadi. Ini karena belum muncul. Ya, Oke. silakan Pak Eka. Barangkali Baik, ini. makasih Pak Agus. Makasih Pak Denny. Terima Eh, kasih, Pak Eka. Selamat sore Sore, Bapak-bapak Asam. semuanya ya. Mohon maaf tadi Pak Denny, memang kadang-kadang nggak di ruangan Pak Denny, ada pula diurus tadi. Jadi Baik, waktu presentasi mengikuti, tapi ketika Pak Il dan Pak Zul bertanya, ada yang satu-satu yang miss yang sedang keluar tadi Pak. baik, Pak. Baik, Pak Denny angkatan berapa nih Pak? Ya, Pak. Udah angkatan berapa nih Pak? Tahun berapa Saya sekarang? masuk berarti saya semester 4 sekarang ya, Pak. Semester 4 sudah sampai luarannya ada 6 tadi ya Pak Denny? 6, Pak, ya. Oh iya, saya semester 4 dulu malah belum ada luaran tuh Pak. Nah, TK ini dulu. Ini udah luar biasa sekali sebenarnya nih Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah berkat Oke. bimbingan para promotor juga dan Bapak-bapak penguji. Baik, ini saya coba ngurai dulu ya Pak, ngurai lagi ya Pak, supaya Boleh, Pak. apa saya juga paham dengan apa yang Pak Denny lakukan gitu ya. Karena Baik, Pak. bidang juga ada beririsan sedikit dengan bidang saya, tapi kebanyakan Ya, tidak. Ya. Jadi saya baik, harus Pak. paham dulu apa yang Pak Denny lakukan gitu. Baik, Pak. Eh, ini kan kita mau melihat cacat ya pada Betul. benang ya. Betul, Pak. Dan Pak Denny telah mengelompokkan bahwasanya untuk disertasi ini Mhm. eh, ada 2 jenis cacat yang akan dianalisa nantinya. Betul. Nah, khusus pada laporan kemajuan 1 ini yang Mhm. akan kita analisa adalah yang X-stick-nya itu ya. Betul, Pak. Dan yang kita lihat adalah getarannya. Mhm. Kan gitu ya Betul, Pak. Pak. Betul, Pak. Oke. Tadi Pak Denny juga telah menyatakan di proposal juga dulu saya pernah baca, Mhm. itu udah ngambil data di 216 mesin katanya. Betul. Spindle, Yang Pak. ada di PT Indorama ya. Satu mesin 216 spindle, Pak. 216 spindle ya. Iya, satu 70 mesin. mesinnya. Satu mesin, Pak. Satu. Oh, satu. Oh, Satu mesin. oke. Baik, 216 spindle. Ya, Dan itu nantinya akan dilihat getarannya. Nah, dilihat getarannya betul. dan nanti dikelompokkan ada yang Mhm. normal, ada yang tidak normal. Betul. Nah, kalau yang normal tentu dia enggak, hasil benangnya bagus. Bagus. Yang tidak normal berarti ini yang mau kita analisa kan gitu. Kan Alisa. Nah, itu. Yang pertama, gimana kita menentukan ini tidak normal dulu, Pak? Ada batasan nggak yang Pak Denny gunakan Ya, dan itu memang ada landasannya, ada justifikasinya, ada apalah baik, gitu ya. Pak. Baik, Pak. Boleh, Pak. Saya boleh share ya, Pak ya. Ya, Eh,
terkait konfirmasi yang dari Pak Eka barusan, saya melakukannya di awal penelitian dengan cara data setelah terkumpul itu dengan cara ini, Pak. Ini Pak. Nah, jadi ini Pak Eka. Di awal itu saya mengumpulkan spindle dari 216 tadi itu, spindle mana saja yang diidentifikasi menghasilkan benang cetak. Kemudian saya gunakan alat ukur untuk melihat ya dari sisi getaran dari spindle tersebut. Dan ini terkonfirmasi, saya ada videonya, bahwa spindle yang dalam 2 tahun terakhir tidak pernah menghasilkan benang cacat artinya bagus terus itu Pak ya. Itu rata-rata amplitudo percepatannya ini dari alat ukur Kawasaki ya, itu di kisaran 10,9 sampai 12,2 meter per second kuadrat, dan yang abnormal itu rata-rata di 31 sampai 44. Itu data awal ya Pak ya yang saya temukan itu sebelum saya memasang sensor. Nah, data ini ada saya historical videonya, rekamannya juga ada, dan ini bisa saya perlihatkan di sini Pak. Saya bisa replay ya. Nah, seperti ini Pak prosesnya. Oke, ini juga dikonfirmasi dengan alat ukur lain. Ya, ini kan Kawasaki Vibro ya dari Prof Agus yang dikirim. Kemudian ini spindle yang saya sudah peroleh datanya yaitu spindle yang tidak normal ya Prof. Oke, artinya Pak Denny punya ini ya, punya data yang menyatakan jika A-nya besar daripada 31 meter per second kuadrat sampai 44 tadi ya, itu Pak. adalah yang abnormal. Yang abnormal, betul. Tapi ya 10 sampai 12 itu yang normal. Normal, betul. Data awal ya Pak ya. Itu antara 12 sampai 30 itu masih abu-abu Pak. Masih abu-abu. Itu yang nanti kita bisa menentukan early warningnya di sana. Iya, betul. Dengan machine learning itu Pak nanti. Baik. Dari 216 spindle tadi, kan tidak semuanya yang abnormal, Pak. Betul, Pak. Kira-kira berapa persen, Pak ini? Saya punya data juga, itu ini Pak datanya. Maaf Pak, sebentar. Sebelah ada datanya Pak. Di mana ya? Saya sampaikan di slide dulu Pak. Nah ini Pak. Nah ini adalah data terkini ya Pak ya, yang saya punya, yaitu, nah ini nomor spindle yang abnormal, ya. Kemudian ini nomor spindle yang normal, ya. Spindle normal, kemudian nomor spindlenya dari 216 berarti ya Pak ya. Kemudian ini spindle yang abnormalnya. Maaf kok kebalik Pak. Ini yang jumlah catatan. Nah, ini spindle abnormal, ini normal. Ini ada kesalahan sedikit. Jadi ini yang nol cacatnya sama sekali tidak pernah. Yang kanan yang normal ya? Yang kanan normal. Maaf saya salah nulis Pak. Yang nggak ada cacatnya ya? Yang nggak ada cacat sama sekali ya. Ini yang spindle abnormal. Ini Pak. Ini yang identifikasi data terbaru saya Pak. Berarti ada di sekitar 9 spindle. Ya, 9 spindle dengan cacat ini Pak. Ini data terbaru ya Pak ya? Ya. Karena data berubah Pak. Menurut Pak Denny, ya, kan ada 9 spindle ya, walaupun jumlah cacatnya cukup banyak di sana. Ya. Itu sudah cukup layak atau akurat kita jadikan data kita nantinya? Ya, saya konfirmasi dengan jumlah data total, jadi bahwa ini kembali lagi Pak. Karena 9, kalau spindle aja 9 dari 216, apakah itu udah cukup
apa Representatif. ya, layak kita jadikan. Kan itu nanti data ketika kita membuat sensor nanti ya, berbasis Betul, Pak. IoT. Betul. Saya meyakini karena kalau data itu nanti kan baru spindlenya Pak, tapi kan jumlahnya ini terkonfirmasi di data produksi ya Pak. Jadi jumlah cacat itu kan sangat kalau dijumlahkan dalam 1 tahun ya Pak ya. Dan ini Satu permasalahan. spindle itu bisa banyak cacatnya ya Pak? Iya betul Pak. Nah ini Pak. Nah ini kan kalau kita totalkan yang barusan itu sampai di tahun 2023 itu sampai 1046 kali cacat. Jadi memang isunya ini gitu ya. Makanya apa ya saya memilih topik itu ternyata Berarti produksi dalam mengatakan ini beberapa isu utama kali kita ini Pak. ya, dalam berapa kali ambil untuk spindle yang sama? Enggak. Betul. Jadi kan iya, itu ya. seperti yang sudah sampaikan tadi ke Pak Amin bahwa spindle saat ini katakan spindle 7 nih Pak ya. Udah 3 kali dalam 3 bulan itu berturut-turut. Nah, ketika si teknisi itu kan melakukan maintenance ya Pak ya, repair gitu kan. Berarti saya punya data baru lagi nih gitu ya di spindle lain kan gitu. Jadi kalau tadi ada satu spindle yang sampai 20 kali, berarti cukup lama tuh diambil. Dalam setahun betul. diambil 4 aja, berarti 20 udah dalam 5 tahun dong Pak Denny punya data. Saya terbaru baru data tahun ketiga Pak. 2023, 2024, 2025 sampai bulan sekarang itu September ya Pak ya. Ada data terbarunya. Masih saya kumpulkan terus Pak. Itu berarti dalam ini ya Pak, dalam percepatannya masih masuk dalam rank tadi ya? Masih dalam rank tadi Pak gitu. Oke, baik. Alat ukurnya gimana Pak Den? Baik. Alat ukurnya cukup akurat kah atau gimana? Ya, saya gunakan 2 tadi Pak, yang dari Prof Agus, yang Sawasoki Digipro sama vibrometer yang ada di mesin DTY sendiri, mereka punya alat. Dan terkonfirmasi dua-duanya menunjukkan hasil yang sama ya. Oke. Nggak jauh Pak. Tervalidasi ya, terkonfirmasi angkanya betul Pak. Oke. Kalau spindlenya panjangnya berapa Pak Den? Spindlenya panjangnya kalau diukur berarti kurang lebih 15 sentian Pak. Panjangnya ya Pak. 15 cm. Nggak ada cacatnya? Ya Kenapa, artinya dimanapun kita ambil putarannya atau ini di spindle itu menghasilkan harga yang sama ya? Ya, karena kan spindlenya sama, ada RPM meternya, rotation per minute yang ditampil di display Pak. Semua RPM-nya sama Pak. Oke. Ya walaupun kita ambil kiri, tengah, kanan, agak beda ya? Betul. Tapi untuk data sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini spesifik ngambil di spindle arm-nya, yang secara kasat mata emang kelihatan Pak kalau ada masalah itu tadi ya. Kita ambil beberapa titik, ada datanya, saya ngambil juga di titik yang di bawahnya misalkan. Titik di sebelah kanannya. Tapi karena berhubung dengan akan saya pasang sensor tadi itu di spindle arm, nah itu saya coba sebelum jadi casing saya jadi buatkan standar tadi, saya buat dipasang dulu sensornya di spindle arm yang memungkinkan dipasang gitu lah Pak. Sensor dipasang itu yang tidak mengganggu produksi. Artinya kita bisa menyatakan data yang Pak Denny kumpulkan, baik jumlahnya maupun kualitasnya cukup bagus ya? Cukup bagus Pak. Dan saya konfirmasikan semua data saya ke teknisi sama ini Pak, sama production gitu. Jadi supaya saya itu yakin gitu bahwa mereka memvalidasi data saya gitu. Baik. Dan data ini yang Pak Denny gunakan nantinya untuk kita bikinkan sensornya gitu ya? Betul Pak. Kan merasakan itu ya Pak Denny ya? Ketika sensornya tadi kan Pak Denny lihat kan waktu presentasi ada sensor yang dibuat, kemudian nanti akan ditaruh di mesin lagi kan gitu? Ya betul. Yang kita gunakan untuk mendeteksi dini lah ya, berapa getarannya, simpangannya seperti apa, amplitudonya seperti apa nantinya. Itu nanti diuji kemana Pak? Ke tempat mesin yang sama itu lagi atau? Ya, ke mesin yang sama Pak. Sementara kan di kampus saya ada mesin Pak. Kalau diuji ke mesin, anggaplah ada yang spindle berapa tadi itu, yang ada errornya gitu ya, yang ada masuk kategori yang tidak normal. Begitu biasanya mesin itu kalau udah dipakai berapa lama, dia akan kembali akurasinya menurun kembali ya. Akan bergetar lebih banyak lagi. Itu kalau kita cek ulang dengan alat yang Pak Denny kembangkan, itu gimana Pak?
Ya, saya kan setelah alat jadi Pak sensor ini ya, saya pasang di 2 tempat Pak, berdasarkan data ya Pak ya, di tempat yang sama sekali tidak pernah cacat spindle-nya ya Pak ya, sama di spindle yang saya identifikasi sebagai spindle cacat. Nah itu datanya saya terkonfirmasi ya Pak, sesuai dengan data yang diperoleh dari sensor vibrometer tadi Pak. Oke. Berarti dari data yang ada di lapangan bisa kita konfirmasi bahwasanya Bisa konfirmasi. yang jarang cacat yang jarang yang masuk dalam kategori getaran normal itu nggak ada cacatnya gitu ya. Sementara yang masuk kategori abnormal ketemu lagi dengan menggunakan ini tadi. Ya. Berarti Betul. kita kalau percepatannya antara 12 sampai 30 kan sebelum menuju ke rank abnormal, di sanalah kita masuk nantinya. Manfaat peralatan Pak Denny gitu. Masuknya betul di sana. Iya, betul Artinya Pak. ketika Saya kita ingin, bertemu percepatannya 15 meter per second. Ini udah sudah menuju mulai ke arah abnormal menuju ini. ke ya itu yang disebut early detection gitu. Mulai ada notifikasi nih, ada gejala gitu Pak. Artinya kita panggil teknisi tolong perbaiki kembali. Ya, itu notification-nya langsung ke HP teknisi Pak gitu. Oh gitu. Baik. Saya rasa saya cukup paham apa yang Pak Denny kerjakan di di laporan kemajuan 1. Kalau Baik, laporan kemajuan 2 nanti yang cacat kedua ya, yang ya, broken yang kedua Pak, yang kita pakai dengan computer vision ya. computer vision itu ya. Betul Pak. Baik. Baik, masih Pak Denny. Saya rasa Terima kasih saya serahkan Pak Eka. kembali ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Eka. Maaf ini sudah sholat asar ya. Kita lanjut aja. Baik, Pak. Di sana tempat Pak Denny dan Pak Hanif sudah lewat ya. Ya. Mungkin Pak Hanif ya, mungkin ada sedikit yang mau disampaikan dari tadi, tidak ada yang mengkomentari AI dan segala macam. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan, suara saya terdengar jelas Pak? Terdengar bagus. Ya. Ini lagi dalam perjalanan. Pertama ucapkan selamat kepada Denny, alhamdulillah tadi sudah disampaikan di semester 4 ini udah 6. Di antaranya 4 proceeding kalau nggak salah ya, 1 jurnal Sinta, dan dalam proses itu jurnal Q3 search review. Mudah-mudahan accepted ya, sehingga persyaratan untuk lulus sudah tersedia. Karena ya diingatkan kembali bahwa beasiswa di GBI Riset ini hanya 3 tahun. Mudah-mudahan dalam 2 semester ke depan sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Amin. Kalau terima kasih. mungkin saya masukkan aja Pak Denny, kan kemarin kita udah discuss kalau satu sensor, satu microcontroller, berarti kan kebayang banyak sekali cost yang kita keluarkan. Nah, sehingga saya sarankan mungkin untuk riset sebelumnya dicoba dengan topologi Modbus gitu ya. Sehingga satu microcontroller itu bisa 255 node atau 255 sensor. Pas dengan satu mesin GTY tadi ya. Sehingga satu mesin itu cukup aja pakai satu microcontroller. Nah, kemudian yang keduanya dari segi novelty kan sudah, saya pikir sudah cukup tergambar. Jadi tadi ditekankan bahwa selama ini kan fokusnya itu di fase post production. Nah, sedangkan Padan itu kan di on production. Jadi bagaimana mengintegrasikan antara AI dan IoT, kemudian bisa mendeteksi dan nanti bisa melakukan perbaikan. Nah, tadi kalau memungkinkan itu dilakukan dengan mengarah ke closed loop system, bukan Pak Denny ya? Artinya tidak hanya deteksi, tetapi langsung rekomendasi pengaturan otomatis. Rekomendasi pengaturan aja mungkin ya, nggak otomatis ke depannya. Sehingga jadi tidak hanya notif misalnya, kan tidak hanya melihat data grafik, tetapi langsung misalnya spindle nomor sekian terjadi error frekuensinya abnormal gitu ya, kemudian spindle nomor sekian abnormal, sehingga memudahkan si teknisi untuk segera men-setting agar proses ketat benang tidak terjadi. Betul nggak kalau kurang lebih seperti itu? Boleh Pak, ya saya catat kemudian, semua masukannya.
yang menarik, sebenarnya kebaruan ini mungkin belum ada ya. Tadi multimodal, artinya melakukan prediksi. Kan kalau untuk deteksi vibrasinya udah mentok tadi, akurasinya udah bagus ya, 0,97 atau 97%. Iya, iya, Kan 0,97 Pak. kita naikin lagi gitu ya, itu udah bagus. Iya. Salah satu hal yang menambah keyakinan itu ya ditambah sensor baru. Tadi misalnya computer vision ya, Computer dengan vision. menggunakan kamera, sehingga kita bisa tingkat keyakinannya menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu nanti bisa dijadikan kebaruan kalau menurut saya prosesnya. Nah, yang penting untuk computer vision-nya tadi bisa dilakukan secara edge computing biar tidak memberatkan komunikasi jaringan kayak gitu. Baik Pak, siap. Ya, dan terakhir mungkin dari saya untuk yang rencana menulis jurnal sebelum ini Q2. yang tadi Q2 ya. SLR. Mudah-mudahan Q1 bukan. Tadi tuh saya ada prof sebelumnya yang menyampaikan bahwa apakah data dari sensor itu cukup akurat atau tidak. Nah, mungkin perlu dikalibrasi Pak Dani. Udah dihitung nggak ketidakpastian? Jadi membandingkan antara secara sistem sensor, sih belum ya. Baru dilihat aja sekilas kan tadi ya. Divalidasi oleh alat ukur saja sih Pak. Sensor ADXL itu benar nggak gitu divalidasi oleh alat ukur dengan nilai yang mendekati nilai gitu ya. Karena kan getaran itu kan selalu dinamis ya Pak ya. Tetapi gapnya nggak jauh dari yang dideteksi oleh sensor oleh vibrometer tadi. Nah, biar asumsinya lebih valid. Nah, kan itu ada dua alat ukur ya. Iya. Nah, dan satu sensor. Nah, itu mungkin dihitung aja ketidakpastiannya Pak Dani. Biar lebih valid gitu datanya bahwa ini misalnya kita dilihat sama, nah pas kebetulan sama gitu. Iya. Jadi kalau kita ambil data, tadi kan datanya banyak tuh, tinggal dikalibrasi sehingga kita bisa melihat data ketidakpastian ya. Karena tadi data yang ditunjukkan sensor itu harus benar-benar valid dengan yang kita lakukan kayak gitu ya. Baik Pak. Baik. Nah, itu saja terus untuk yang kedua langsung aja tadi selain dibahas kan kalau bisa tidak hanya jalan secara fungsi, artinya udah terbukti sistem yang dikembangkan itu bisa memprediksi sistem mesin learning-nya gitu. Tetapi secara cost bagaimana? Nah, mungkin jadi ya harus diperhitungkan juga. Makanya tadi secara sistem sekarang data awal sudah didapat. Nah, kalau dikonversi ke cost-nya seperti apa? Nah, salah satunya kan tadi dengan menggunakan topologi bus atau sistem komputasinya nanti mungkin berbasis edge computing. Iya. Oke Pak. Hilang Pak Hanif suaranya, mohon maaf. Pak Hanif hilang suaranya. Mudah-mudahan lancar terus sampai akhir. Amin. Terima kasih Pak Hanif. Baik. Saya tidak mendengar lagi. Mungkin sudah cukup Pak Hanif. Saya tadi suaranya hilang. Iya sudah cukup Pak Agus. Satu lagi saya baru keinget. Random Forest ya. Yang terbaik. Mungkin bisa ditambahkan kalau pakai model deep learning ya yang terbaru ya kayak CNN kan tinggal ganti library aja gitu, tinggal panggil di Python-nya. Itu karena kan yang sekarang yang lagi ngetren itu deep learning. Nah, salah satunya coba pakai CNN dan transformer. Transformer itu yang dipakai di ChatGPT gitu ya. Nah, apakah bagus atau tidak gitu. Tapi tadi udah 97% ya sudah. Iya. Sudah sangat dengan bagus data gitu. Tapi ya dengan data terbaru ya Pak ya. Karena kan datanya akan terus berubah ya Pak ya. Makanya saya terus konfirmasi terus validasi ulang dengan data terbaru si machine learning ini sebelum jadi model gitu Pak.
Nah, itu perlu dihitung juga kos komputasinya. Nanti kan tadi pakai SVM lebih cepat tapi akurasi rendah. Ya, Nah, kalau pakai deep learning CNN bagaimana? Akurasi boleh. sama besar tapi komputasi bisa rendah gitu. Ya, Enggak, boleh, karena Pak. kan kita lakukan dengan edge computing ya, enggak di cloud kan ya, Enggak, Pak, di edge computing SP32-nya. di SP32. Oke. Oke, itu aja. Baik, Tadi Pak. kelupaan satu lagi. Terima kasih, Pak. Prof. Agus. Sudah saya catat. Ya. Baik, terima kasih Pak Hanif atas mungkin masukannya ya, lebih banyak. Mungkin Pak Lovelyson masih ada? Lovelyson, Ya Pak Gus. Halo, sebelum menjemput Ya, anak. Pak Son. bisa dengar suara saya Pak? Ya, Prof. Son. Oh iya, ya saya sedikit saja mau menyampaikan terkait dari konten. Oh, saya rasa sudah cukup untuk suatu disertasi. Kenapa? Karena yang pertama Pak Denny menganalisis kerusakan ini berdasarkan sensor vibrasinya. Berarti dari fenomena vibrasi ini ada fenomena yang tidak tidak normal terkait dengan amplitudonya. Nah, itu yang dianalisis dikaitkan dengan kerusakan pada sistem ya yang diakibatkan. Yang kedua adalah berdasarkan sensor yang lain, yaitu yang menggunakan sensor tekanan itu tension. Tension sensor. Tension sensor. Kayaknya dari dua itu sudah cukup, tergantung bagaimana mengembangkannya. Tapi saya belum melihat tadi, karena sejauh yang saya lihat tadi data-data yang ditampilkan data-data sensor vibrasi. Apakah sudah ada sensor tension itu? Belum Pak, belum saya tampilkan rencananya karena masih proses riset sekarang. Jadi datanya sudah ada, cuman belum saya tampilkan. Oke, berarti sudah cukup tuh sebenarnya dari konten kalau ada dua-duanya itu. Iya. Itu rencananya Prof untuk seminar perkembangan 2 berikutnya, Prof. Oke, baik. Ya. Malah lebih bagus lagi nanti ada dibuat hubungan dari getaran dengan tension itu. Dalam persamaan direct waktu atau apa? Apakah dia ada korelasi atau tidak berkorelasi sama sekali? Itu bisa ke jurnal yang level tinggi. Satu jurnal ya, betul Prof. Ya. Ya, kalau itu tuh hubungan antara tension dengan vibrasi itu. Vibration, nah, ya. itu ada, ya. Kalau bisa kita lihat hubungannya, itu lebih bagus lagi. Mungkin itu aja tambahan saya. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi udah ada 2 draft nanti yang saya siapkan untuk di perkembangan. Kalau tension itu untuk broken filament? Tension untuk broken filament. Maaf, tension untuk broken filament, Pak, betul. Terima kasih Pak Lovelyson ya. Udah cukup Pak Lovelyson? Cukup. Pak Con mau jadi imam nih. Oh iya. Nah, ini ya. Perkembangan seminar pertama ini sudah melahirkan beberapa calon publikasi juga nih dari Pak Hanif tadi dibandingkan deep learning. Tapi tidak tahu nih apa obligatoris atau wajib atau tidak wajib ya. Terus yang ketidakpastian atau keacakan data vibrasi tadi lebih didalami lagi dan itu bisa menimbulkan publikasi yang menarik juga. Dan Pak Con juga apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan antara getaran dengan tension ya. Jadi pada ini yang tension ini sebenarnya sistemnya sudah ada di mesin sendiri ya, default. Iya, sensornya sudah ada. Sensornya sudah ada, displaynya juga sudah ada. Tinggal kita display angka-angka ini kita ambil lagi sistem dengan pengolah citra. Kan begitu ya kira-kira? Betul Pak, betul. Nah, apakah pengolah citranya nanti Pak Ilhamdi tadi apanya resolusi kameranya, kameranya itu sangat nanti jarak, resolusi kamera dan seterusnya akan jadi perhitungan di nanti di ini. Jadi itu saya kira itu non invasif ya, tidak merusak non invasif sistem ya. Non invasif sistem tidak mengganggu produksi mesin Pak, mesin berjalan terus Pak. Mesin berjalan terus dan jadi melihat riset berjalan, mesin produksi berjalan Pak. Lebih sederhana yang kedua sepertinya ya, broken filament. Lebih rumit yang pertama yaitu vibrasi ya. Oke, itu saya kira cukup itu dan sudah cukup sebagai disertasi karena 2 besaran mekanik yang dilihat yaitu vibrasi dan
tension dari benang. Saya kira sudah lebih dari cukup. Itu aja dari saya, cukup. Kali ini selamat ya, mudah-mudahan Baik, cepat. Prof. Ya, banyak publikasi nih, ya, tapi tidak tahu nih obligatoris. Saya kira yang ada dulu lah. Kita lihat nanti Baik. sebenarnya perkembangan berikutnya. Baik. Saya kira cukup. Terima kasih Bapak-bapak, terutama ya Pak Ilhamdi, Pak Hanif, Ya, Pak Eka, terima Pak kasih. Jul, Pak Loflison, siapa lagi ya? Pak John Afi ya. Saya kira cukup. Ada lagi yang mau dikomentari sebelum kita tutup? Saya mengucapkan terima kasih untuk tim promotor sama tim penguji, Prof. Il dan Pak Amin dan Pak Eka. Terima kasih banyak. Oke, karena sudah waktu sholat di sini sudah ini, saya kira cukup selesai. Terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Sore. Ibu tidak ada ya, Bapak sekalian. Ibu ada di rumah. Ya. Waalaikumsalam. Semoga nanti secepatnya juga seminar perkembangan 2 sehingga secepatnya juga Pak Denny 3 tahun pergi ke Padang. Pergi ke Padang. Itu Pergi Pak ke Ilhamdi ya. Padang. Kalau sama Pak Eka sudah ketemu, sama Pak Amin belum, sama Prof. Il belum ketemu, mudah-mudahan ketemu. Amin Pak Denny ya. Ya, terima kasih Pak Hanif atas kerjasama dengan BRIN yang selalu membantu. Ya, tanpa AI-nya pun Pak Denny juga ini ya, sangat terima kasih. Ya, Prof. Oke, sekian. Kita tutup aja. Terima kasih. Bagus. Izin live. Izin live bagus. Ya. Terima kasih. Saya live aja.